Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Yang pertama adalah tentang penggolongan hidrokarbon. Nah, untuk penggolongan hidrokarbon ini yang pertama kita golongkan berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Nah, jika dilihat dari bentuk rantai karbonnya, maka hidrokarbon itu digolongkan menjadi tiga, yaitu alifatik, alisiklik, dan aromatik. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada 30 gambar, yang kiri, tengah, dan yang kanan. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar dari hidrokarbon alifatik. Cirinya adalah rantainya terbuka atau memiliki ujung. Ini ada ujung yang pertama, ujung yang kedua, dan ujung yang ketiga. Kalau ada seperti ini, ada ujungnya, maka disebut sebagai alifatik atau terbuka. Untuk yang tengah, ini adalah gambar dari senyawa karbon alisiklik. Berawal dari siklik atau siklus. Artinya rantai karbonnya membentuk sebuah cincin. Seperti ini. 1, 2, 3, 4 semuanya bergabung membuat sebuah cincin. Maka kalau untuk ada seperti ini bisa 4, 5, 6, 7 kalau selama dia membentuk sebuah siklus atau lingkaran atau cincin, maka disebut sebagai alisiklik. Biasanya itu diawali dengan kata siklo. Nah, ini adalah ciri khas dari senyawa hidrokarbon alisiklik. Dan yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik. Ini khusus untuk golongan benzena. Yaitu C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan atom hanya yang terdekat juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Ya, dan selain dilengkapi dengan ikatan rangkap yang terselang-seling atau berikatan konjugat. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Ini disebut sebagai ikatan konjugat. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan yang kedua itu berdasarkan dengan jenis ikatannya. Ya, masih loading. Nah, ikatannya ini ada tiga jenis. Maaf, ada ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Jika ikatan antar atom C itu adalah tunggal, seperti gambar ini, perhatikan antar karbon, katanya tunggal, maka disebut sebagai hidrokarbon jenuh. Sedangkan jika ada salah satu karbon yang berikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, maka disebut sebagai hidrokarbon tidak jenuh atau tak jenuh. Ya. Yang jenuh antar karbon semuanya tunggal, yang tak jenuh di antara ikatan karbon ada salah satu yang rangkap 2 atau rangkap 3. Biar gampang mengingatnya, kita buat analogi aja gini. Jika kita sendirian, tidak ada teman, maka kan akan mudah merasa jenuh ya. Maka disebut juga ikatan hidrokarbon jenuh. Sedangkan kalau ada temannya, 2 atau 3 orang, maka akan lebih hidup kan suasananya dan tidak mudah untuk jenuh atau tidak jenuh. Analoginya, kalau ikatannya tunggal atau satu aja, maka dia akan jenuh. Kalau rangkap 2 atau 3, tak jenuh. Selanjutnya, itu kita akan bahas tentang golongan alkana. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh. Ya, ada dua kata, alifatik dan jenuh. Alifatik artinya rantainya terbuka, dan kata kedua jenuh artinya semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Ya, jadi alkana itu rantainya terbuka dan ikatannya tunggal.
Contoh ini. Nah, ini adalah C2H6. Namanya etana. C-nya ada 2, 1 dan 2. Hanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perlu diingat juga bahwa setiap atom C itu maksimal ikatannya ada 4 ya. Contoh yang ini. Satu atom C maksimal ikatan ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Contoh yang ketiga ada C3H8, namanya propana. Kalau kita bentuk 2 dimensinya seperti ini, kalau 3 dimensinya seperti ini gambarnya. Dengan model melimut. Antar C-nya ada 3. 1, 2, 3. Dan antar atom C, ikatannya tunggal. Di sini C-nya mengikat 1 buah atom C, maka tinggal sisa 3 ikatan. Sehingga atom C yang paling kiri hanya mengikat 3 buah atom H. 1, 2, dan 3. Atom C yang tengah ikatannya tinggal 2. Maka atom H yang diikat adalah 2. Untuk rumus dari alkana adalah sebagai berikut. Ya, tunggu. Kita tunggu ya. Nah, untuk rumus umum alkana adalah perbandingan atom C dengan atom H. Itu selalu sama semuanya, yaitu rumusnya CnH2n plus 2. Artinya apa? Jumlah atom H dalam alkana itu akan mengikuti jumlah atom C. N ini adalah angka bilangan bulat. Contoh ini, misalnya C-nya ada atau N-nya 1, maka ini kita ganti C-nya ada 1, hanya ada 2 kali 1 tambah 2, yaitu 4. Misalkan N kita ganti dengan angka 3, maka rumusnya menjadi C3H 2 kali 3, 6, ditambah 2 jadi 8. Jadi C3H8. Kemudian dengan kalau ada senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip, itu disebut sebagai satu homolog. Ini contohnya. Ketika ada C-nya 1, maka rumusnya adalah CH4. Ingat, H tadi rumusnya adalah 2N plus 2. N-nya kita ganti angka 1, maka jadi 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Namanya metana. C2 rumus molekulnya adalah C2H6. Namanya etana. C3 rumusnya C3H8 namanya propana. Nah, ini yang adalah nama-nama golongan alkana yang harus kalian hafalkan. Ya. Kalau C7 berarti namanya hepta, C8 okta, C9 nona, dan seterusnya. Ini wajib harus hafal. Kalau kalian tidak hafal nama-nama ini, maka akan susah dalam belajar tentang hidrokarbon tadi. Kemudian kita akan belajar tentang urutan tata nama alkana. Mohon maaf, ini masih loading. Nah, udah muncul. Untuk tata nama alkana, alkana bercabang terbagi menjadi 2, yaitu ada nama cabang, ada nama rantai induk. Rantai induk ini adalah rantai karbon terpanjang dalam molekul alkana. Untuk cabang diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang C-nya atom C, tetapi akhiran ana diganti dengan akhiran il. Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka, sehingga rantai induk harus diberi nomor. Jika dalam satu rantai induk ada beberapa cabang yang sama atau sejenis, maka cabang yang sama diberi awalan.
Misalkan cabang yang sama ada 2, maka diberi awalan di. Jika ada cabang yang sama 3 di awalan tri, kalau yang sama 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Yang terakhir, apabila dalam satu cabang itu ada lebih dari satu cabangnya, maka akan diberi nama sesuai dengan urutan abjadnya. Contoh ini. Nah, ini adalah tata namanya. Perhatikan gambar ini. Ya, kita lihat di sini kita hitung dulu ada berapa atom C. Langkah pertama tadi adalah menentukan rantai utama dan rantai cabang. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang yang masih terhubung, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita pilih yang paling panjang, itu yang ini. Sebenarnya ini juga bisa, cuma karena kalau bedanya apa? Kalau yang dari sini kita ada 2 jenis cabang, yaitu yang cabang yang ini dan cabang yang ke sini yang 2. Tetapi kalau kita pilih memanjang lurus, cabangnya cuma 1. Nah, terus bagaimana milihnya? Kita pilih yang cabangnya lebih sederhana. Maka kita pilih yang bengkok ke atas, kemudian ke kanan. Rantai utamanya adalah alkana dengan C6. C6 namanya adalah heksana. Cabangnya ada ini 2. CH3 itu namanya metil. C2 namanya etil. Ini perhatikan. Nah, ini etil. Kalau 1 metil, kalau 2 etil bisa disingkat sebagai C2H5. Namanya tetap sama etil. Nah, setelah ketemu cabang sama rantai utama, kita beri nomor rantai utama. Rantai utama kita beri nomor 1 adalah atom C ujung yang dekat dengan cabang. Di gambar ini dekat cabang adalah yang sini kan? Maka atom C yang ini adalah nomor 1. Sehingga nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aturan selanjutnya, kita lihat cabangnya ada yang sama atau tidak. Ternyata ada yang sama, yaitu metil. Maka cabang metil ini ada 2 yang sama, maka diberi awalan di. Nomornya di nomor 2 semuanya. Kemudian cabang selanjutnya adalah etil. Aturan yang terakhir tadi ingat bahwa jika ada cabang yang berbeda, penulisannya sesuai dengan abjad. E dengan M, etil dan metil, E dengan M, kan duluan E secara abjad. Maka cabang etil ditulis terlebih dahulu. Etil terletak di nomor 3. Maka 3 ini adalah letak cabangnya. Sehingga tulis 3 etil strip cabang metil sebanyak 2 di atom C nomor 2. Maka tulis 2,2 di metil, rantai utamanya adalah heksana, yaitu tulis heksana. Jadi nama ini kalau kita bahas adalah di rantai induk heksana yang jumlah C-nya ada 6, ada cabang etil di nomor 3, serta 2 cabang metil di atom C nomor 2. Nah, mungkin ini untuk video kita pada pelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan di pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.